tengah kami. Dan kami menyembah kepadamu Tuhan. Kekudusan dan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Di mana Engkau hadir, Engkau dimuliakan. Di mana Engkau hadir, Engkau akan menyatakan kehadiran-Mu dengan kuasa-Mu, dengan tanda-tanda-Mu, dengan keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami datang pagi hari ini untuk menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami tidak pernah meragukan kekuatan-Mu, kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menggenapi setiap firman-Mu. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Pikiran kami dikuasai oleh Roh Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi hidup di dalam diri kami masing-masing. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang memerdekakan kami. Yang akan membawa kami lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan yang hidup Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim worship. Haleluya. Saudara diberkati dengan pujian dan penyembahan kita hari ini. Iya. Saudara percaya dan berharaplah kepada Tuhan setiap kali saudara datang beribadah kepada Dia. Dia hadir dan Dia tentu menyatakan kehadirannya kepada kita semua. Saudara, kalau Tuhan hadir, Alkitab mencatat selalu ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar akal kita, di luar nalar kita. Kenapa? Karena Tuhan bertindak melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Ya, siapa yang datang hari ini dengan sebuah pergumulan? Ada yang datang dengan pergumulan? Ada yang datang tanpa pergumulan? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang datang punya pergumulan hari ini? Coba angkat tangan. Yang memang datang, Tuhan saya punya pergumulan, Tuhan saya punya sesuatu yang saya harapkan dari Tuhan. Yang lain datang ke sini gak ada harapan apa-apakah? Halo? Saudara, kalau saudara datang sama Tuhan tanpa saudara mengharapkan apa-apa dari Tuhan, artinya kita datang untuk apa coba? Menjadi penonton? Saudara, orang datang kepada Tuhan karena ada pengharapan. Amin. Pengharapan dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita datang kepada Dia, saudara. Karena kita percaya kepada Dia, maka apa yang ada dalam hidup kita, kita berharap kepada Tuhan tentunya. Ya. Hari ini saya ingin membagikan satu tema tentang doa. Ya, bulan ini kita bicara tentang doa. Minggu lalu saya sudah bicara tentang bagaimana kuasa doa. Ya. Nah, sekarang kita bicara menggunakan doa sebagai senjata yang dahsyat. Saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia sudah dibekali oleh Tuhan satu kemampuan yang luar biasa. Banyak orang Kristen yang selalu menganggap dirinya biasa-biasa saja. Ya. Entah karena merendah, entah karena minder, entah karena nggak tahu siapa dirinya. Ya. Banyak orang Kristen selalu merasa dirinya biasa-biasa saja. Saya mah orang lemah, saya mah orang bukan siapa-siapa, saya mah orang yang ya segala kelemahannya bisa disebutkan. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian, saudara. Alkitab berkata bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kepada kita diberi satu otoritas yang luar biasa. Mari kita membaca dulu dalam kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 atau 18 ya. Saya akan bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya. Kita bukan melawan darah dan daging.
Kita bukan melawan manusia. Pokoknya yang namanya masih ada darah dan daging itu bukan lawan saudara. Paham? Ya, jadi jangan pernah bilang, oh lawan saya itu si A, si B, si C. Itu bukan lawan saudara. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau ditanya siapa lawan kita? Lawan kita itu bukan manusia, bukan gurumu, bukan atasanmu, bukan temanmu, bukan orang yang mengkhianatimu, bukan orang yang mencuri uangmu, bukan itu lawanmu saudara. Firman Tuhan mengatakan lawan kita adalah pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa gelap. Roh-roh jahat di udara. Ya. Yang kita lawan siapa? Pemerintah, bukan pemerintah Indonesia. Jangan salah, oh kita lawannya pemerintah Indonesia atau pemerintah komunis. Bukan saudara, yang menjadi lawan kita pemerintah angkasa. Dunia ini dikuasai oleh pemerintahan di angkasa saudara. Ya. Tiap wilayah itu ada pemerintahannya saudara. Ya. Makanya saudara pernah dengar, siapa penguasa Ratu Selatan? Nyi Roro Kidul, betul? Nah, iya, itu legenda, tetapi itu benar. Secara alam roh, memang ada roh yang namanya Nyi Roro Kidul. Dia penguasa di wilayah sana. Ya, jadi ada daerah-daerah tertentu yang disebutkan, oh ini di sini penguasanya siapa? Afrika, negara-negara tertentu ada penguasanya saudara. Jadi kita harus menyadari bahwa Alkitab mengajarkan memang dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat. Pemerintahannya dipimpin oleh yang namanya iblis. Satan ya, bukan setan, Satan. Satan itu kepalanya setan-setan. Sibolis ya atau iblis. Nah, kalau lawan kita adalah roh-roh jahat dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Bukan senjata militer ya. Senjata kita bukan pisau, bukan pedang, bukan senapan tank, rudal, bukan itu senjata kita saudara. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan senjata-senjata semacam itu. Kenapa kita perlu menggunakan persenjataan Tuhan? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, Tuhan ingin saudara ada dalam peperangan dan saudara menang. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan saudara kalah. Aduh kalah gue ini. Saudara, kemenangan adalah sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Bukan kehendak Tuhan saudara kalah. Bukan kehendak Tuhan saudara menderita kalah dalam bentuk apapun. Tuhan ingin kamu dikatakan menyelesaikan segala sesuatu dan berdiri, tetap berdiri saudara. Seorang pemenang itu saudara musuhnya mati semua dia tetap berdiri, betul? Dalam sebuah pertempuran, nah semuanya pada mati, pemenang tetap berdiri. Itulah namanya pemenang. Jadi bayangkan bahwa memang hidup kita harus seperti itu. Nah ada 6 senjata yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Yang pertama adalah berikat pinggang kebenaran. Tentara punya ikat pinggang, namanya kebenaran. Di dalam Tuhan ikat pinggang kita adalah kebenaran. Yang kedua dikatakan baju zirah keadilan. Punya baju zirah, baju anti peluru, ya harus digunakan saudara. Namanya keadilan. Itu senjata. Jadi orang yang tidak punya sikap adil dalam hidupnya, berarti dia tidak menggunakan senjata. Orang yang tidak memakai kebenaran di dalam hidupnya, maka dia tidak punya senjata. Nah senjata-senjata seorang prajurit itu digambarkan oleh Rasul Paulus seperti halnya tentara jasmani, tetapi makna rohaninya apa? Ya, kerelaan, kemudian dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Oh ternyata memberitakan Injil itu adalah bagian daripada senjata kita. Kaki kita ini harus ada alasnya saudara. Jadi orang yang gak pernah memberitakan Injil berarti dia sedang telanjang kaki. Nah orang yang tidak memberitakan Injil mudah sekali dia menginjak hal-hal yang bisa melukai. Jadi gunakan senjata ini saudara ya. Lalu kemudian dalam segala keadaan pergunakan apa? Perisai iman.
Pakai imanmu saudara, menghadapi masalah pakai imanmu. Jangan pakai perasaan. Aduh perasaan ini gak bisa lagi nih menghadapi. Jangan kayak otakmu, aduh secara logika hitung-hitungan gak masuk nih, gak bisa. Gak mungkin, mustahil. Nah Tuhan bilang pakai iman. Perisai harus pakai iman. Seorang tentara harus punya iman. Ya, tentara Kristus harus punya iman. Iman itu harus dipakai saudara. Pergunakan imanmu dalam keadaan apapun. Ya. Kemudian untuk apa? Memadamkan semua panah api dari si jahat. Oh serangan iblis itu macam-macam. Ya. Serangan iblis macam-macam saudara. Panah api dari si jahat. Panah api kan dari jauh. Shoot gitu ya. Tiba-tiba wah datang apa? Serangan penyakit. Nggak tahu nih tiba-tiba kok sakit. Nah itu namanya panah api si iblis. Nah menghadapi itu apa? Iman saudara. Ketika ada panah api si iblis, sakit penyakit datang, lawan dengan iman. Bukan dengan ketakutan. Tangkis dong dengan imanmu. Oke gak apa-apa datang penyakit, tapi saya lawan dengan iman. Ya. Terus apa lagi? Ketopong keselamatan. Tentara harus punya helm. Ya, helm, ketopong keselamatan. Untuk melindungi kepalanya. Pikiran saudara harus terus menerus dipelihara. Lalu yang terakhir katakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara, semua peralatan-peralatan yang tadi bersifat defensif, mempertahankan. Tapi pedang itu untuk menyerang. Betul? Artinya, musuh itu kita bukan jadi orang yang posisinya bertahan saudara. Bertahan, diserang terus bertahan. Enggak. Jadilah orang Kristen yang menyerang. Lawan iblis itu dikatakan. Alkitab mengatakan, lawanlah iblis. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Jadi iblis bukan untuk kita takuti. Iblis bukan untuk kita hindari. Iblis bukan untuk kita kabur ketika ada iblis. Tidak, untuk kita lawan. Itulah gunanya senjata pedang, yaitu firman Tuhan. Nah sayangnya banyak orang Kristen enggak punya firman. Ya. Kenapa saya katakan enggak punya firman? Ketika ada serangan iblis dia bingung. Apa ya? Padahal Alkitab mengatakan gunakan pedang yaitu firman Tuhan. Caranya gimana? Saudara harus menghafal firman Tuhan. Karena waktu saudara menghafal firman Tuhan, maka ketika ada serangan saudara bisa pakai firman itu. Coba lihat Yesus. Yesus dicobai 3 kali oleh iblis, betul? Bagaimana cara Yesus menghadapi iblis? Demikianlah firman Tuhan. Ada tertulis, demikianlah firman Tuhan. Enyahlah iblis. Demikianlah firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Saudara, ada firman yang keluar dari mulut Yesus dan firman itu dipakai untuk melawan iblis. Jadi ketika ada serangan iblis dalam pikiran saudara, ingat iblis itu kan menyerang lewat pikiran ya, atau lewat perkataan orang. Dasar lo goblok, dasar lo nggak mampu, memang lo orang sial, lo orang gagal. Misalnya begitu ya. Saudara langsung bengong kan? Hah? Langsung apa? Sakit hati nggak? Kenapa sakit hati? Karena saudara nggak pakai perisai iman. Saudara biarkan kata-kata itu masuk ke dalam diri saudara sehingga saudara lemes. Pulang ke rumah lemes, nangis gerung-gerung. Tapi kalau orang punya firman, pertama, oh tidak. Tidak seperti itu. Saya adalah anak Tuhan. Perkataanmu tidak berlaku buat saya. Firman Tuhan berkata, aku adalah ciptaan baru. Aku menjadi manusia baru. Sebagai manusia baru, aku memiliki kuasa dan otoritas. Aku diberi hikmat oleh Tuhan. Saya bukan orang yang seperti kamu katakan. Ada firman yang kita sampaikan. Jadi bukan sebaliknya. Begitu ada kata-kata yang langsung pada galau-galau gak jelas gitu ya. Uring-uringan, ke gereja gak mau, sekolah gak mau, belajar bingung, apa segala macam. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena banyak orang Kristen tidak memakai senjata rohani dalam hidupnya sehari-hari. Gak punya firman di dalam hidupnya. Firman Tuhan hanya didengar hari Minggu, setelah itu dilupakan. Alkitab gak dibaca. Makanya jangan heran kekristenannya hanya kekristenan yang naik turun. Begitu ada serangan iblis, memble.
Enggak seperti itu. Tuhan bilang kita harus mengalami kemenangan. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana doa menjadi satu senjata yang luar biasa. Ya. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengerti tentang kemenangan dalam hidupnya yang Tuhan janjikan? Karena mereka tidak berdoa dengan benar. Ya. Nah, saya mau mengajak kita tentang bagaimana doa dapat menjadi senjata yang dahsyat, ya. Karena di dalam ayat tadi dikatakan ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, ya. Jadi seluruh peralatan-peralatan tadi bisa kita pakai melalui doa. Ya, melalui doa. Jadi orang Kristen harus saya katakan diciptakan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Coba bilang sama orang di sebelahmu, kau ditetapkan untuk jadi pemenang. Bilang, nasibmu adalah pemenang. Nah, jadi jangan bilang, oh nasibku nih orang gagal, nasibku tuh orang susah gitu ya. Oke. Yang pertama, bagaimana doa bisa menjadi senjata adalah doa di dalam nama Yesus Kristus. Katakan doa dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kita banyak tidak memahami tentang nama Yesus. Kadang-kadang orang hanya mengatakan, menyebut nama Yesus secara sembrono gitu ya. Padahal nama Yesus itu nama yang berkuasa. Saya kasih ilustrasi sedikit ya. Saudara, kadang-kadang kalau saudara mau cari kerjaan, saudara biasanya pakai nama orang enggak? Betul enggak? Namanya referensi. Udah kamu pergi ke perusahaan itu, ketemu si Anu, nanti sebut nama saya. Kenapa nama dia perlu disebut? Karena nama dia punya pengaruh di perusahaan itu, betul? Banyak urusan sebetulnya akan jauh lebih mudah ketika kita punya seseorang yang punya otoritas, punya pengaruh, dan kita pakai nama dia, urusan kita jauh lebih mudah. Betul nggak? Betul apa betul? Kalau orang dunia saja mengatakan hal seperti itu, Tuhan lebih mengatakan itu kepada kita, saudara. Saudara mau berbisnis aja, pasti saudara butuh referensi. Saya direferensikan untuk menemui Bapak ingin membuka bisnis ini. Orang yang datang sendirian tanpa ada referensi apa-apa biasanya jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Bisa sih bisa, oh tapi perjuangannya berat banget. Itu sudah hukum alam boleh dikatakan di mana-mana. Orang cari pegawai pasti bertanya, kamu siapa yang referensi kamu ke sini? Bagi perusahaan akan jauh lebih aman kalau ada orang yang mereferensikan dia. Oh ini orang ada yang kenal, ya. Soalnya kalau terjadi sesuatu apa-apa, ini nggak kenal siapa nih, tiba-tiba kabur bawa duit perusahaan gitu ya. Siapa yang mau dipegang nih orang? Nah artinya nama seseorang yang punya pengaruh itu punya power, saudara. Nah Yesus berkata kepada murid-muridnya berkata demikian. Minta dalam namaku. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 13. Yesus menyuruh murid-muridnya, ketika engkau berdoa, minta dalam nama Yesus. Coba kita baca sama-sama, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, kalau saudara berdoa, gunakan nama Yesus sebagai kata kunci, password, sebagai referensi, sebagai hal yang membuat doa saudara menjadi powerful, sakti mandraguna. Sayang kadang-kadang kita nggak memahami menggunakan nama Yesus. Tapi jangan menggunakan nama Yesus itu karena latah, ya.
Oh, Yesus, 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 Yesus. Itu lata namanya saudara ya. Tapi saudara mengerti betul bahwa memang kenapa kita berdoa dalam nama Yesus. Pertama karena Yesus sendiri menyuruh. Kalau kamu berdoa, kamu meminta sesuatu, pakai namaku. Jadi saudara jangan berdoa kepada Tuhan. Tuhan jawablah doaku. Oke. Tapi Tuhan ingin kau berdoa atas nama siapa? Kau datang ke sini menghadap aku kata Tuhan. Atas dasar apa engkau menghadap aku? Ada referensimu enggak? Ya tentu kita katakan aku datang dalam nama Yesus Kristus. Saudara, nama Yesus nama yang luar biasa. Nama Yesus nama menjadi jaminan buat kita semua. Jaminan untuk mendapat jawaban doa. Karena Yesus sendiri berkata, ya, jika ayat 14, tadi ayat 3, ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya saudara, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu bahwa kita terbatas. Minggu lalu saya katakan bahwa doa artinya melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah bagaimana untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Kita berdoa meminta kepadanya dalam nama Yesus. Maka dikatakan aku akan melakukannya. Aku akan bertindak sesuai dengan apa yang engkau minta itu. Jadi nama itu bukan nama sembarangan saudara. Ingat, tidak banyak di Alkitab tokoh yang namanya langsung diberikan oleh Tuhan. Hanya ada 4 tokoh di dalam Alkitab. 2 perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Orang yang dikasih nama oleh Tuhan dalam perjanjian baru itu Yesus. Yesus itu nama bukan dari Yusuf dan Maria saudara. Nama yang diberitahu oleh malaikat. Berikan dia namanya Yesus. Amin. Artinya nama itu nama yang berkuasa. Nama itu nama yang turun dari sorga. Nama itu nama yang memberikan saudara dan saya jaminan. Ya. Jadi saudara dan saya diberi hak untuk memakai namanya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Orang yang bukan anak Tuhan, pakai nama Yesus, dia tidak percaya ke nama Yesus. Nama itu gak efektif saudara. Ya. Saya pertama kali berdoa untuk orang yang minta didoakan untuk kelepasan ya. Awalnya saya berasa, apa iya menggunakan nama Yesus, nama itu berkuasa. Itu sesuatu yang waktu itu saya masih rasanya bukan gak percaya ya. Saya percaya nama Yesus berkuasa. Tapi apakah iya kalau saya yang berdoa itu bisa terjadi sesuatu? Mungkin banyak di antara saudara juga kadang-kadang masih ragu kan. Tapi kalau ada Pak Markus yang berdoa kayaknya mantap gitu ya. Kalau ada hamba Tuhan yang berdoa kayaknya mantap, betul gak? Padahal saudara punya hak dan otoritas menggunakan nama itu. Bukan tergantung, oh ini hamba Tuhan nih baru dia mantap gitu. Enggak saudara. Nama itu diberikan kepada saudara untuk saudara pakai. Coba bayangkan ada orang, justru karena kita bukan siapa-siapa, kita pakai nama Tuhan, maka kita menjadi orang yang dihormati. Sama seperti orang ngelamar saya bilang tadi ya. Mungkin ini hanya seorang ya satpam lah saya bilang. Mau ngelamar kerja. Ya. Tapi karena dia ada pakai nama seseorang. Mungkin pemilik perusahaan itu dia bawa lamaran, diterima enggak? Diterima. Karena apa? Karena HRD-nya bukan ngelihat dia, yang dilihat adalah pemilik perusahaan. Itulah artinya kita memakai nama Yesus. Setan bukan melihat saudara, yang Tuhan lihat adalah Yesus yang saudara bawa. Yesus yang ada dalam dirimu, namanya yang saudara bawa. Jadi waktu saya berdoa untuk seseorang waktu itu, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hai setan keluar, itu tiba-tiba lemes. Saya kaget juga gitu ya.
Ih, kok bisa ya? Saya masih pelajar waktu itu, saudara. Ya mahasiswa tingkat 1 lah. Jadi apa yang saya saksikan adalah begini. Oh ternyata bukan soal siapa kita dalam arti kita sudah menjadi hamba Tuhan kah yang hebat dan sebagainya. Enggak. Tetapi kalau engkau percaya dengan nama Yesus, saudara tumpang tangan. Terjadi sesuatu. Kenapa? Tuhan bertindak sesuai dengan nama yang saudara pergunakan. Jadi saya mau katakan saudara berdoa untuk orang. Jangan pernah ragu menggunakan nama Yesus. Sekalipun saudara cuma sendirian. Ya, tidak ada hamba Tuhan siapapun di sana. Bahkan kalau ada hamba Tuhan sekalipun, percayalah nama Yesus yang saudara bawa dengan nama Yesus yang dibawa oleh hamba Tuhan itu sama besar kuasanya. Amin. Amin Ibu Susan. Ya. Jadi kalau kita berdoa, ingat bahwa kita bawa nama Yesus. Kita bukan bawa nama pribadi kita. Dan nama itu nama yang dahsyat. Tahu nggak saudara bahwa nama Yesus itu diketahui oleh setan? Setan tahu nggak nama Yesus? Tahu. Jadi ketika saudara berkata, "Hai setan pergi," dia tahu nama itu berkuasa. Nama itu adalah nama yang dikatakan, Yesus mengatakan di dalam waktu dia bangkit dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Oh, penguasa bumi dan surga itu Yesus sudah. Setan tahu nggak? Tahu. Jadi ketika saudara datang berhadapan dengan setan, don't worry. Amin. Nah kita lihat nih, Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ini murid-murid baru diutus nih sama Tuhan Yesus. Selama ini kan bersama-sama dengan Yesus mereka melayani. Yesus yang melayani, ngusir setan itu Yesus, menyembuhkan orang sakit itu Yesus. Tapi sekarang Yesus bilang, oke, kamu aku utus berdua. Ada 70 murid, ini di luar yang 12 murid. Artinya ini bukan murid-murid inti ya. Ini bukan murid-murid yang selalu bersama Yesus yang 12 itu. Ini murid-murid yang ring 2, ring 3 lah kira-kira begitu ya. Ya mungkin kalau kita bilang sekarang, ya ini jemaat-jemaat Tuhan. Tapi udah ikut SPK gitu ya. Ya, udah ikut pemuritan, sudah ikut pemuritan. Nah, Yesus bilang, oke sekarang kamu utus kamu ya. 70 murid, pergi pelayanan. Terus balik kasih laporan sama Yesus. Waduh, mereka senang banget. Kenapa dibilang, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Wih, bayangin, murid-murid melakukan hal-hal seperti Yesus lakukan. Setan-setan pada takut. Ketika murid-murid berkata, pergi dalam nama Yesus. Wah, pada ngibrit itu setan. Saudara, bayangkan sekarang diri saudara akan melakukan hal itu. Ya, jangan bilang, wah terang aja Pak Parda kan hamba Tuhan. Enggak, saudara. Ya, ini siapa yang pelajar-pelajar di SMA? Saya mau katakan kamu juga punya kuasa itu karena nama itu ada dalam dirimu. Amin. Jadi kalau ada saudara berdoa dalam nama Yesus, setan pergi. Jangan takut. Jangan takut. Engkau punya senjata yang luar biasa, nama Yesus. Amin. Mau praktek? Praktek mau? Halo? Kok pada diem nih? Saudara percaya nama Yesus berkuasa? Mau praktek? Hanya sedikit yang bilang mau. Coba baris sini, mau praktek nggak? Mau praktek? Baris sini, mau praktek? Baris sini mau praktek? Mau. Haleluya. Saudara, doa saya itu apa saudara? Tuhan,
Saya mau jemaat Light City itu pasukannya Tuhan. Bukan cuma jemaat yang biasa-biasa, enggak. Tuhan ingin supaya gereja Light City Ministry, jemaatnya itu adalah tentaranya Tuhan. Berperang, bertempur dengan siapa? Dengan kuasa kegelapan. Jadi dimanapun saudara berada, saudara harus berani praktekkan bagaimana kuasa nama Yesus. Saudara nggak akan pernah bisa mengerti tentang kuasa nama Yesus kalau saudara nggak pernah praktekkan. Jadi pulang dari ibadah, mulai praktekkan. Amin. Hari ini kita ada penginjilan. Saudara berdoa untuk orang. Oke. Kita baca lagi Lukas 10 ayat 18 dan 19. Ya, ayat lanjutan tadi ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis seperti jatuh. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bayangkan, iblis jatuh seperti kilat. Shoot, cepat banget. Kalau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan menggunakan nama Yesus, wow, pasti pekerjaan iblis itu langsung porak-poranda, saudara. Tapi masalahnya banyak orang Kristen hanya penonton diem. Ada orang sakit, ada orang kerasukan setan diem. Dia nunggu pendeta dulu. Mana pendetanya nggak datang-datang nih. Tetangganya sakit, tetangganya ada ikatan kuasa gelap, diem aja. Seolah-olah kita, ya itu bukan urusan saya. Padahal kalau setiap orang Kristen bergerak, bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, wow, akan terjadi satu perubahan yang besar di lingkungan kita masing-masing, saudara. Ya, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, dalam pengalaman saya beberapa kali bagaimana berdoa untuk orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap. Itu tiba-tiba kalau mereka bermanifestasi, itu kan matanya melotot. Kalau mata melotot, itu keluar suara, saudara, begini. Nah. Coba saya mau tanya, saudara merinding gak tuh? Merinding, saudara. Waduh nih, bener nih. Tapi ketika dia mau menyerang saudara, nggak bisa menyerang. Kita yang berdoa untuk dia biasanya seperti ada tembok yang melindungi kita, saudara. Dia mau menyerang gak bisa, dia pukul tembok, saudara. Pernah kami dengan Pak Markus dengan beberapa melayani di satu apartemen. Itu dihajar tembok, ternyata temboknya ini dari triplek gitu ya. Jebol juga ya. Ya rusak, saudara, ditonjok sama dia. Artinya kuasa Tuhan dalam diri kita tuh luar biasa. Dia melindungi kita. Jadi gak usah pernah takut. Saya udah gak pernah takut, saudara, menghadapi kayak gitu. Gak apa-apa lah. Ya namanya manifestasi kan hanya kelihatannya menakutkan. Tapi gak ada apa-apanya iblis. Gak bisa dia. Bahkan seringkali waktu kita doakan dia manifestasi, dia malah kabur. Saudara, salah satu tujuan iblis adalah orang yang sedang dirasuk itu ingin dibunuh, saudara. Sama seperti dalam Alkitab diceritakan seorang anak yang kerasukan itu lalu dibanting-banting oleh setan kan. Sering ingin mau dimasuk ke dalam air. Supaya apa? Mati anak itu. Kami pernah melayani waktu di acara Champion Gathering. Ada anak mau lompat. Lari dari aula, dia lari ke arah. Di sana ada lembah gitu loh. Makanya harus dipegang supaya dia jangan sampai. Iblis ingin anak ini atau orang itu celaka. Ada orang yang membentur-benturkan ke kepala ke dinding ya. Mungkin supaya dia mati dengan cara seperti itu. Nah, jadi nggak usah takut dengan hal semacam itu, saudara. Justru kita tahu, ketawa aja ngeliat iblis. Oh, ternyata iblis kau rupanya ingin menunjukkan dirimu ada ya. Oke, sekarang kita baca Markus 16 ayat 17. Ini ayat yang sudah tidak asing. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah,
Jadi kita orang percaya diberi kuasa, ada tanda-tanda. Usir setan demi namaku. Saya membaca sebuah kisah saudara, ada seorang perempuan. Dia rupanya pulang lembur malam hari. Nah dia mau pulang ke rumahnya, ini di Amerika. Waktu sampai mau menuju rumahnya masih ada agak jauh, dia melewati daerah yang gelap gitu ya. Tiba-tiba ada satu mobil, lalu mobil ini berhenti. Dia pikir ini tetangganya. Jadi dia langsung naik ke mobil itu, ternyata itu bukan tetangganya, orang lain. Lalu sambil ngobrol, rumahnya sudah dilewati tapi orang ini terus membawa mobil itu mau masuk ke hutan. Lalu orang ini bilang, aku ingin memperkosa kamu malam ini. Wah ini si perempuan panik saudara, panik sekali, panik ya. Tapi dia baru saja menerima baptisan Roh Kudus beberapa waktu yang lalu. Jadi dia selalu berdoa dalam bahasa roh. Nah dalam kepanikan itu tiba-tiba dia teringat akan satu perkataan, lawan iblis. Ketika laki-laki ini sudah berusaha seperti ingin memperkosa dia, langsung dia bilang ini, pergi kau dalam nama Yesus. Langsung tiba-tiba orang itu tersadar. Aduh maaf, saya gak pernah melakukan ini, saya gak pernah berniat ini. Singkat cerita akhirnya dia diantar pulang oleh laki-laki ini saudara. Jadi ketika ada hal-hal yang membahayakan saudara, ingat ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Jangan saudara pikir nama Yesus hanya waktu kita berdoa makan, dalam nama Yesus berkatilah makanan ini. Ya, itu mah udah biasa. Tapi justru dalam situasi-situasi yang gawat, darurat istilahnya, ingat nama Yesus punya kuasa. Amin. Oke. Jadi nama Yesus begitu powerful, sakti mandraguna. Haleluya. Nah yang kedua, ini waktunya udah habis ya, tapi saya mau selesaikan aja. Tadi doa di dalam nama Yesus. Yang kedua, doa disertai iman. Nah ini, doa dalam nama Yesus tapi juga harus disertai iman. Percaya ya. Coba kita baca Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Oh luar biasa ya, doa dalam nama Yesus disertai dengan iman itu punya kuasa bukan saja menyembuhkan orang sakit tapi kalau orang itu berbuat dosa, dosanya diampuni. Siapa kita bisa mengampuni dosa manusia? Tapi ternyata lewat doa yang disertai dengan iman, ada orang berdosa, Tuhan ampuni dosa orang ini dalam nama Yesus. Dosanya diampuni saudara. Makanya ketika kita berdoa, kalau saudara nanti melayani, ya memberitakan Injil kepada seseorang, saudara bisa berdoa meminta pengampunan dosa. Ya, tidak harus pendeta, tapi saudara bisa menuntun orang untuk menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa ampuni dosa orang ini. Karena memang seringkali ada sakit penyakit yang disebabkan karena dosa saudara. Dia tidak menyadari itu. Ya dosanya apa? Mungkin dia punya dosa kebencian, kemarahan dan sebagainya. Akibatnya apa? Roh-roh jahat masuk menyerang dirinya karena dosa itu. Jadi dosa bisa menjadi penyebab sakit penyakit. Itulah sebabnya kenapa orang harus diingatkan oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Nah di sini dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dalam satu peristiwa, di dalam Kisah Rasul pasal 3, di sana diceritakan Yohanes dengan Petrus itu pergi ke bait suci untuk berdoa. Nah di gerbang bait suci itu ada orang yang meminta-minta, minta sedekah ya, minta-mintalah. Karena apa? Dia sudah lumpuh sejak lahir saudara. Usianya mungkin sekarang waktu dia peristiwa itu terjadi 38 tahun. Bayangkan dia sejak kecil, sejak lahir dia sudah lumpuh. Nah waktu Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh ini. Dia bukan mau, ya udah aku kasih duit lah biar seneng gitu ya. Dia bilang apa? Emas perak tidak aku punya. Aku gak punya emas dan gak punya uang perak untuk aku berikan kepadamu. Tapi apa yang ada padaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah.
Waktu Petrus ngomong gitu lalu dia angkat tangan orang itu langsung berdiri saudara. Dan dia bisa melompat-lompat. Dan itu menimbulkan satu kegemparan pada waktu itu. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini bahwa nama Yesus berkuasa, tetapi diperlukan iman untuk melihat kuasa itu bekerja. Iman dari siapa? Iman dari Petrus yang mendoakan, tapi juga iman dari orang yang didoakan. Memang kadang-kadang orang yang didoakan belum punya iman. Makanya orang itu perlu dengar firman Tuhan dulu. Ya, Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang perlu dengar firman Tuhan dulu supaya muncul imannya. Ya, saya sekitar 3 minggu yang lalu lagi di rumah tuh hari Sabtu apa saya lupa. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya. Pak Parda, ada waktu nggak? Kenapa? Saya bilang. Ini suami dari adik saya itu ada di rumah sakit. Di Tangerang, di BSD sana. Dia sekarang sudah pasang ventilator. Awalnya dia penyakitnya DBD. Tapi entah kenapa kemudian dokter melihat, karena dia udah 10 hari di rumah sakit, nggak turun-turun, nggak sembuh-sembuh, darahnya tuh nggak normal-normal gitu ya. Nah akhirnya diperiksa ulang, ternyata di paru-parunya ada semacam pneumonia atau apa gitu. Jadi dilihat kondisinya makin menurun, jadi dokter bilang pasang ventilator. Nah teman saya ini lagi liburan di Amerika. Dia bilang, Pak Parda bisa nggak ke rumah sakit? Ini adik saya udah nangis-nangis karena lihat suaminya udah seperti itu. Oke, saya bilang, ya udah. Itu saya ditelepon sekitar siang gitu ya, lalu saya bilang oke nanti sore saya ke sana. Sampai ke sana saya lihat memang sudah di ruangan khusus saudara ya, ruang ICU, hanya dia sendiri di situ. Lalu kemudian saya tanya sama istrinya penyakitnya apa babak gitu ya. Ya udah kita berdoa. Sebelum berdoa, dia udah nggak sadar, sudah ditidurkan istilahnya ya, karena dia kondisi bernafasnya udah susah. Saya berdoa, saya bilang Pak, saya kenalkan nama saya Pardamean, saya pendeta, saya mau berdoa untuk Bapak. Saya bilang, percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan Tuhan ingin Bapak sembuh dan sehat. Dia nggak respon sama sekali, dia diem aja kan gitu, namanya sudah dalam kanan. Tapi saya berdoa, saya percaya dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya saudara saya ngobrol lama sama istrinya lalu pulang. Nah puji Tuhan 2 hari kemudian itu teman saya yang lagi liburan dia percepat liburannya. Dia harusnya masih ada seminggu lagi di Amerika, dia bilang kita pulang lebih dulu aja gak apa-apa. Karena kondisi iparnya ini. Akhirnya mereka pulang lalu dia cerita, dia kirim foto, dia pindah rumah sakit. Ya, pindah rumah sakit di Bintaro. Padahal waktu itu dokter nggak membolehkan karena kondisinya sudah seperti itu, saudara. Ya, sudah seperti itu. Berbahaya memindahkan orang ke rumah sakit dalam kondisi seperti itu, tapi keluarga memaksa. Nah, puji Tuhan, saudara, 2 hari kemudian dia bilang sudah lepas ventilator. Beberapa hari kemudian sudah makan dan sekarang sudah pulang ke rumah. Wah, luar biasa saya bilang. Ya. Tentu bukan karena doa saya saja ya, tetapi saya percaya betapa kuasa doa itu. Terus kemarin ketemu kami, baru teman saya ini cerita, iya Pak, waktu itu saya bilang sama adik saya, tolong panggil, didoakan sama pendeta Pardamean katanya. Kenapa? Karena dia pernah mendoakan orang yang sudah ventilator juga. Kapan ya? Oh iya pernah, kami di Medan waktu itu, di Medan. Jadi ada kenalannya dia, mama mertuanya sudah umur 80 masuk di ruang ICU, juga sudah pasang ventilator saudara. Lalu kemudian anaknya, Pak tolong didoakan. Ternyata dia bukan orang Kristen, Buddha saudara. Jadi anaknya bilang, Pak tolong supaya diberi kesempatan untuk dia boleh percaya kepada Yesus. Ya udah kita berdoa. Saya berdoa, saya bicara juga dalam kondisi seperti ya tidak sadar begitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian dia sudah bangun saudara. Saya tidak ikuti ceritanya, singkat cerita dia masih hidup 2 tahun lagi dan dia sudah dibaptis. Jadi artinya Tuhan masih beri kesempatan dia untuk hidup.
dan menerima keselamatan. Nah, saudara-saudara, akhir daripada firman Tuhan ini saya mau mengatakan begini. Ada kuasa dalam nama Yesus. Tuhan hanya minta saudara percaya. Bertindak saja, bertindak. Kesembuhan itu Tuhan yang lakukan, amin. Kita hanya alatnya saja. Oleh karena itu, bukan kita, tetapi kekuatan dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Engkau memberikan kami otoritas dan kuasa untuk memakai nama-Mu, Yesus Kristus. Sungguh nama itu nama yang ajaib bagi kami. Nama itu adalah nama yang penuh kuasa. Tuhan, apapun yang sedang kami gumuli hari-hari ini, kami percaya Tuhan, nama-Mu nama yang berkuasa. Nama-Mu nama yang di atas segala nama ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai umat-Mu pada hari ini, taruh di hati kami bahwa nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa itu akan kami pergunakan untuk menyampaikan berita kasih karunia Tuhan kepada dunia ini. Bapa, kalau hari ini juga kami mau melakukan satu pekerjaan-Mu, tugas yang Kau perintahkan, memberitakan Injil. Tuhan, biarlah kami pergi menggunakan nama itu. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena nama itu begitu berkuasa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan? Yang pertama, kalau ada yang sakit, saya mau kita berdoa untuk orang yang sakit. Saya mau berdoa untuk mereka yang sakit. Kalau ada yang sakit boleh angkat tangan. Kita mau berdoa kalau ada yang sakit. Ada yang sakit? Oke, ada Erik di sana. Ada lagi yang sakit, yang membutuhkan doa kesembuhan hari ini. Boleh angkat tangan saudara. Oke, ada Mami. Oke, boleh maju ke depan. Yang sakit boleh maju ke depan. Gak usah takut, gak usah malu. Ayo kita sama-sama mau berdoa. Siapa yang sakit? Kita mau praktekkan nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Amin. Ya, ayo Mami boleh. Siapa yang sakit maju ke depan, maju ke depan. Ayo, ayo semua yang sakit maju ke depan. Kalau saudara datang ke tempat ini dengan rasa apapun sakit saudara. Kalau saudara sedang mengikuti siaran ibadah ini, saudara sedang sakit di rumah, saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Oke, maju Mami, sebelah sini aja. Ya. Yang kedua, ada yang punya pergumulan. Ya, mungkin saudara sedang bergumul untuk sesuatu hal. Entah mencari pekerjaan, entah sedang bergumul untuk keuangan, bergumul untuk hal-hal yang saudara pikir, Tuhan saya perlu didoakan. Saya butuh doa hari ini. Ayo kita mau berdoa. Menggunakan nama Yesus, menggunakan nama Yesus. Yuk. Oke. Ya, boleh saya dibantu usher, tim untuk mendampingi yang sakit? Ayo pengurus, pelayan Tuhan, ayo. Oke. Oke. Ayo bantu saya untuk mendoakan. Mana nih pelayan-pelayan Tuhan? Sandra, tolong bantu Sandra. Guru sekolah minggu, Elkana coba bantu untuk mendoakan. Ayo, saya mau kita mempraktekkan. Brian, maju ke depan Brian, kok jadi penonton di sini semua? Ya, oke, sebelum berdoa, tolong tanya dulu apa yang mau didoakan. Tolong tanya apa yang mau didoakan. Yuk. Ayo kita percaya akan nama Yesus, sekarang kita mau katakan bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Enggak usah malu, ya kadang kita mau minta didoakan kayaknya malu gitu ya. Saya mau bilang orang yang malu datang sama Tuhan gak dapet apa-apa. Ya, orang yang malu datang sama Tuhan gak dapet apa-apa. Hanya orang yang percaya menaruh imannya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan.
Oke, sudah tahu apa yang mau didoakan? Sudah tahu? Oke, silakan angkat satu pujian. Yuk, kita mengundang hadirat Tuhan di dalam doa kita. Ya, sebelum kita berdoa, jangan berdoa dulu, ya. Kita mau menyembah Tuhan dulu, ya. Semua kita menyembah Tuhan. Nama, ya, bangun iman saudara, bangun imanmu dulu, bangun imanmu. Ya, apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mudah sekali. Nama Yesus, hanya nama Yesus. Ya, bangun imanmu saat ini. Ya, bangun imanmu, pengharapanmu. Ya, bangun pengharapanmu. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Ya, lagi. Hanya nama Yesus. Nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Ya, semua kita jemaat dukung dalam doa. Doa kita sama besar kuasanya. Ya. Ya. Angkat tangan saudara. Sembah Dia. Akui Yesus, akui Yesus, akui Yesus dalam hidupmu. Dia berkuasa, Dia berdaulat. Ya, nama itu nama yang powerful. Oh, haleluya. Benar Tuhan, benar. Nama. Ya, siapa lagi yang mau didoakan? Maju aja. Saudara yang punya pergumulan, maju ke depan. Ya. Haleluya, Yesus berikanku kembali. Ya, sekali lagi katakan hanya nama Yesus. Nama Yesus. Ya, nama Yesus. Hanya nama Yesus. Silakan nyanyi terus, saya akan berdoa. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, di hadapan-Mu hamba datang membawa saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang bergumul untuk masalah. Tuhan, kami datang di dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa itu. Nama di atas segala nama. Nama yang Kau berikan kepada kami saat ini. Engkau berkata bahwa di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau akan bertindak melakukan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi yang sakit. Tolong tumpang tangan bagi yang sakit. Tumpang tangan yang sakit. Tumpang tangan yang sakit. Pegang badannya, jangan dari jauh. Pegang badannya. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Setiap tubuh yang sakit, tubuh yang lemah, kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ya. 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 Ayo, tumpang tangan, perkatakan dengan iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. Aku perintahkan engkau, tangan kaki yang lumpuh, berjalanlah dalam nama Yesus. Berjalanlah dalam nama Yesus. Berjalanlah dalam nama Yesus. Ayo, praktekkan. Ayo, melangkah.
melangkah, 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 melangkah. Ayo, melangkah dalam nama Yesus. Ayo, praktekkan. Melangkah, melangkah, melangkah. Ayo, melangkah. Ayo, melangkah. Ya, melangkah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus melangkah. Ayo, melangkah. Ya, melangkah dalam nama Yesus. Ya, melangkah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, putar balik. Melangkah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua tulang-tulang yang lemah kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku perintahkan. Lutut yang lemah kuat dalam nama Yesus. Syaraf yang lemah kuat dalam nama Yesus. Ayo, angkat kakinya mami, angkat kakinya. Angkat kakinya, terus. Ya, begini. Ya. Ya, perintahkan kaki lutut kuat dalam nama Yesus. Ya. Ayo praktekkan Mi. Ayo terus. Ayo terus. Jalan coba praktekkan. Ayo, dalam nama Yesus bilang. Ayo mami jalan. Ayo, angkat kakinya lutut. Setinggi-tinggi mungkin mami. Ya, dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus. Bisa Mi angkat coba Mi. Ayo Mi, terus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Ayo, dalam nama Yesus. Ya, kuasanya ku terima sekarang. Pemulihan. Dalam nama Yesus. Ayo, ini tangannya udah normal kok. Udah normal tanganmu. Iya kan? Iya. Udah normal tanganmu. Ayo. Udah. Iya. Kakimu sekarang, kaki. Tumpang tangan lagi. Brian, tumpang tangan. Ayo, praktekkan imannya. Ayo. Harus berani mempraktekkan. Ya. Ayo, angkat. Ayo, angkat. Terus, angkat. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan tangan yang lemah kuat. Kaki yang lemah jadi kuat. Dalam nama Yesus. Berjalanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sekarang kamu duduk sana. Dalam nama Yesus. Otot. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berjalan. Ayo, dalam nama Yesus. Ya. Gimana kamu rasakan? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Gak dingin, udaranya sama aja. Tapi gak apa-apa, kamu merasakan kuasa Tuhan mengalir kuasa Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Ya. Sembuh dalam nama Yesus.
sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. kesembuhan Ya, otot-otot, tulang-tulang yang lemah, sembuh dalam nama Yesus. yang besar Amin. yang telah berjanji dan sanggup Udah lemes tanganmu? Udah lemes? Lemes kan? Udah kaku lagi? Iya. Sekarang kakimu. Angkat. Angkat. Iya, angkat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat, 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 angkat. Ya, angkat, 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 angkat. Ya, angkat, terus, terus. Setinggi mungkin angkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat, angkat, angkat. Ayo, angkat. Angkat. Ya, satu lagi. Satu lagi. Yang kiri, angkat dalam nama Yesus. Angkat. Iya, angkat. 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 Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iya, iya. Iya, angkat. Angkat. Terus dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Ya, angkat, angkat kaki. Ya, angkat, 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 angkat terus. Ya, angkat, angkat lagi. Ya, angkat dalam nama Yesus. Yang kiri angkat, angkat. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Ya. Haleluya. Terus angkat. Ya. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Coba angkat. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Angkat. Hanya Kau Ya, yang angkat, gantian. layak ku agungkan. Angkat. Kau Tuhan yang Ya, besar, angkat. Angkat. ajaib dan mulia. Ya. Ya, Kau angkat. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Ya, angkat lagi dalam nama Yesus. Kuat, jadi kuat, 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 kuat. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Angkat lagi. Ya, angkat lagi. Terus. Ya, angkat lagi dalam nama Yesus. Sembuh. Ya, angkat lagi kirinya. Kaki kiri angkat. Jangan, jangan. Angkat. Kau Yesus yang Ya, selalu angkat. membuatku Ya. terpesona. Segala pujian bagimu Tanganmu harus kuat yang ini. Kamu selama ini bertumbuh di sini ya. Ya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Oke, sekarang balik. Kau Tuhan yang besar. Pegang pakai ini. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu Ya. membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesembuhan Tuhan sedang lakukan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Apa yang sudah dialami oleh saudara-saudara kami yang sakit, kami tahu mereka sudah mengalami kuasa-Mu, pemulihan dari-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin.